Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Andar Siraj Munir dari kelas Broiden. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari domain reinforcement learning ya. Di sini untuk proyeknya adalah penerapan key learning pada warehouse environment. Langsung saja ke materi. Latar belakang, sistem manajemen gudang dan logistik saat ini sangat sangat bergantung pada teknologi dan otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan operasi. Dalam konteks ini, penggunaan teknik-teknik kecerdasan buatan seperti reinforcement learning menjadi semakin populer dalam memperbaiki efisiensi operasi gudang dan meminimalkan biaya. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana menemukan rute tercepat dalam pengambilan barang dari setiap rak-nya dan apakah rute tercepat tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengambil barang? Lalu tujuan dari proyek ini adalah mengimplementasikan algoritma key learning pada lingkungan gudang dan logistik sehingga dapat menemukan rute tercepat dalam pengambilan barang dari setiap rak. Selanjutnya untuk teori algoritma key learning. Di sini key learning adalah algoritma dalam pembelajaran penguatan atau reinforcement learning yang bertujuan untuk mempelajari keputusan terbaik dalam suatu lingkungan berdasarkan pada reward atau hadiah yang diterima dari lingkungan tersebut. Dalam algoritma ini akan belajar dari pengalaman dan mencoba memaksimalkan total reward yang diterima dalam jangka panjang dengan mempelajari fungsi key value yang menunjukkan nilai dari setiap aksi dalam setiap state atau keadaan tertentu dalam lingkungan. Dengan memaksimalkan nilai key value, agen dapat memilih aksi terbaik untuk diambil dalam suatu state atau keadaan tertentu. Lalu cara kerja algoritma key learning ya, di sini untuk project ini state empty itu rewardnya 0 dan state obstacle itu rewardnya -1 atau -1 dan state target itu 1 ya. Di sini agen untuk memulai itu key value-nya acak ya, lalu melakukan action terhadap environment. Action tersebut akan mendapatkan reward ya. Jadi kalau mendapat empty maka rewardnya 0, kalau mendapat obstacle ya rewardnya -1, kalau sudah mendapat target rewardnya 1. Dan reward itu akan diupdate dan agen akan memulai lagi dari awal untuk atas key value yang update tadi itu akan memberikan aksi baru kepada lingkungan dan mendapat reward lagi dan berulang seperti itu. Dalam proyek ini algoritma key learning akan digunakan untuk mempelajari nilai key value dari setiap aksi dalam setiap state atau keadaan tertentu, sehingga dapat memilih rute tercepat yang akan menghasilkan total reward yang maksimal. Untuk desain environment-nya ya seperti ini, ada ukuran 9x9. Di sini terdapat 19 objek, yaitu kumpulan rak hasil pertanian ya. Di sini ada rak semangka, rak pisang, rak jeruk, anggur, kiwi, sayur-sayuran seperti wortel, sawi, kentang, beras, beras merah, dan seterusnya ya. Totalnya ada 19. Tuh tambah lagi peti kosong dan forklift ya. Di sini forklift ada 3, yang satunya menjadi agent. Contoh, dari 19 objek tersebut dikembangkan kembali menjadi 23 obstacle, di mana dari 23 obstacle tersebut salah satunya akan dijadikan sebagai target. Contoh, ketika objek rak beras dijadikan target, maka 22 lainnya akan menjadi obstacle. Begitupun ketika rak tomat dijadikan target, maka 22 lainnya itu menjadi obstacle. Lalu untuk hyperparameternya seperti ini ya, kita memakai learning rate 0,01, discount factor 0,9 ya, dan epsilon greedy 0,9. Maaf ini salah tulis ya, 0,9. Lalu untuk episode di sini saya melakukan 2 percobaan, yaitu percobaan pertama menggunakan 700 episode dan percobaan kedua menggunakan 200 episode. Kemudian studi kasusnya, yaitu melakukan pengujian terhadap 2 target berbeda, yaitu rak anggur dan rak kacang merah ya. Ini adalah rak anggur dan ini rak kacang merahnya. Kemudian 2 target di atas akan diuji dengan 2 episode, yaitu 700 dan episode 1000 ya. Bagaimana hasilnya?
Untuk hasil performa, target track anggur 700 episode. Untuk target track anggur 700 episode, langsung ditemukan rute tercepatnya ya, seperti ini. Seret, 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 gitu. Dan untuk record plotnya seperti ini ya. Episode via step, dia ditemukan titik konvergensinya itu di area setelah 200 episode ya. Ini kemungkinan 250 episode dia sudah menemukan targetnya, dan kemudian itu termasuk titik konvergensinya sampai episode berakhir. Dan untuk episode via cost-nya, sebelum titik konvergensi ditemukan, cost semakin selalu menurun ya nih. Tapi ketika di poin 250 ya, episode 250, kemudian ini saat titik konvergensi atau target ditemukan, maka cost-nya akan semakin naik. Kemudian untuk target rak kacang merah 700 episode. Di sini target sudah ditemukan, namun belum menemukan rute tercepat ya, alias ini rutenya masih acak-acakan, dia masih muter-muter, dia masih ribet, dia masih ke sana kemari, bolak-balik, tapi sudah ditemukan. Nah, dilihat dari plotnya juga dia belum menemukan titik konvergensi di mana cost-nya tuh dari awal episode sampai akhir episode tuh selalu menurun, dan di step episode via step-nya juga dia belum ada titik konvergensinya ya, yang menunjukkan bahwa dia tuh sudah menemukan step-nya tuh sekian gitu. Lalu untuk target rak anggur 1000 episode ya, di sini dia malah lebih cepat, dia sudah menemukan rute tercepatnya. Hasilnya sama ya, rutenya seperti itu, seperti yang 700. Namun di sini untuk episode V-step-nya dia lebih cepat menemukan titik konvergensinya ya, kurang lebih di sini di titik 100 ya. Titik 100 dia udah menemukan titik konvergensi, dan cost-nya setelah di titik 100 itu dia mengalami kenaikan ya. Nah, untuk target rak kacang merah 1000 episode, dia sudah berhasil menemukan rute tercepatnya, yaitu rutenya seperti ini, dan titik konvergensinya juga sudah ditemukan ya tuh. Setelah episode 750, kemungkinan itu di episode 800. Sebelum episode 800, cost-nya tuh menurun terus karena memang proses pencarian ya. Jadi rewardnya tuh belum ketemu targetnya gitu lah. Ketika target sudah ditemukan, maka cost-nya semakin naik dan naik terus. Nah, lalu kesimpulan. Pada kasus ini, algoritma key learning dapat membantu menemukan rute tercepat dalam pengambilan barang. Kemudian, rute tercepat yang dihasilkan dapat meningkatkan efisiensi agen dalam pengambilan barang karena berhasil menghindari obstacle dengan baik. Lalu, banyak faktor yang dapat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konvergensi dan menemukan solusi optimal atau rute tercepat. Contoh, pada percobaan 700 episode, agen berhasil menemukan target pada percobaan target rak kacang merah tadi. Namun rute yang tercipta masih ribet dan belum ditemukan rute tercepatnya. Namun pada percobaan 1000 episode, agen berhasil menemukan rute tercepat dan mencapai konvergensi setelah episode 700 atau sebelum 1000 episode itu berakhir. Dan terakhir, dalam proses menemukan target, semakin banyak episode, maka cost akan semakin turun ya, atau negatif. Namun ketika target ditemukan, cost akan bertambah naik hingga episode berakhir. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya, terutama buat diri saya sendiri ke depannya. Dan apabila ada kesalahan atau mungkin ada kritik dan saran, saya siap menampung. Apabila banyak saran, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.